Jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena sahabat jamur, apabila terlalu banyak intensitas cahaya yang masuk, biasanya itu backlog cepat kembos. Kemudian jamur tiram itu cepat menguning. Kenapa? Karena jamur tiram itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Sahabat jamur, apakah Anda tuh pernah mengalami jamur tiram itu menguning? Dan apakah Anda tuh pernah mengalami jamur tiram itu ngelayu? Dan apa sih mas faktor-faktor yang dapat menyebabkan jamur tiram itu kuning atau melayu? Soalnya apabila jamur tiram itu kuning ataupun layu, itu biasanya itu tidak laku untuk kita jual. Jadi itu dapat merugikan oleh sahabat-sahabat jamur. Nah di sini saya akan menjelaskan apa sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan jamur tiram itu layu atau menguning, dan apa saja yang harus kita lakukan atau kita rawat di kumbung jamur tiram itu tersebut. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat jamur yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe tombol merah yang ada di bawah sini, agar sahabat jamur itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke sahabat jamur, ternyata penyebab jamur tiram itu kuning ataupun melayu itu poin yang pertama adalah telat pemanenan. Ya ini kesekian kalinya saya tuh memberikan informasi kepada sahabat-sahabat jamur bahwasanya jamur itu tidak identik dengan besar kecilnya jamur. Jadi jamur itu kalau sudah waktunya panen meskipun kecil itu segera dipanen. Lah, kayak apa sih mas ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri jamur itu biasanya itu tudung bagian depannya itu sudah merata. Jadi sudah ngadep ke depan. Jadi tidak mengkerut ke tidak mengkerut ke bawah. Kemudian bagian ujel bagian pusarnya itu sudah hampir merata. Jadi itulah ciri-ciri jamur yang sudah siap panen. Dan apabila sahabat jamur itu telat pemanenannya, biasanya itu jamur tiram akan menguning. Misalkan sahabat jamur itu waktunya panen sekarang, dipanen besok atau dipanen lusa gitu. Ya biasanya jamur tiram itu akan mengalami perubahan bentuk. Jadi mengalami perubahan fisiknya. Biasanya yang biasanya putih biasanya tuh agak kekuningan. Jadi itulah yang poin yang pertama. Jadi ini sahabat jamur, jadi sahabat jamur itu harus paham tentang ciri-ciri jamur yang sudah siap panen, karena itu sangat berpengaruh terhadap kualitas dari jamur tersebut. Terus kemudian poin yang kedua, apa sih mas yang dapat menyebabkan jamur tiram itu menguning? Poin yang kedua adalah terlalu banyak intensitas cahaya matahari yang masuk. Memang intensitas cahaya itu dibutuhkan baik dari perkembangan jamur tiram maupun dari jalannya miselium. Cuman waktu kita itu pada proses pembuahan atau pada proses produksi, memang yang dibutuhkan intensitas cahaya itu cuma 5%. Jadi sangat kecil sekali bos. Kebutuhan intensitasnya itu jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena sahabat jamur, apabila terlalu banyak intensitas cahaya yang masuk, biasanya itu backlog cepat kembos. Kemudian jamur tiram itu cepat menguning. Kenapa? Karena jamur tiram itu banyak mengandung kadar air, dan apabila terlalu banyak intensitas cahaya yang masuk, biasanya itu jamur tiram itu akan menguning. Jadi apabila jamur tiram itu menguning, itu biasanya itu akan mengurangi bobot dari jamur tersebut. Jadi itu biasanya itu kalau misalkan jamur itu beratnya itu 1 on, itu bisa cuman 8 gram, 80 gram atau berapalah gitu, udah sampai 1 on gitu. Jadi jangan eman lah bos. Jadi kadar airnya itu akan mengurangi, dan itu pun kadang itu tidak laku kita jual itu karena itu sudah terjadi perubahan bentuknya. Lah, jadi sebisa mungkin intensitas cahaya yang masuk di kumbung itu diminimalisir. Apalagi kayak musim sekarang ini, musim kemarau. Apabila terlalu banyak intensitas cahaya yang masuk itu biasanya jamur tiram itu sulit untuk tumbuh, itu sulit bos. Jadi backlog cepat gembos, tapi keluarnya jamur itu tidak keluar, lama keluarnya. Jadi itu bisa mengurangi target yang kita mau. Jadi sebisa mungkin sahabat-sahabat jamur, apabila mau budidaya jamur tiram, ya kalau di tempat produksi itu minimal tuh 5%. Jadi intensitas cahaya yang masuk tuh 5%.
Jadi insya Allah itu sudah aman lah. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit intensitas cahaya yang masuk. Kemudian yang ketiga adalah kondisi kumbung suhunya itu terlalu tinggi. Ya memang terlalu banyak intensitas cahaya yang masuk. Itu suhu kumbungnya tuh pasti akan menaik, bos. Biasanya suhu kumbung itu kalau terlalu banyak intensitas yang masuk itu mainnya itu kisaran 25 sampai 27 atau 29 derajat Celcius. Nah, sedangkan suhu tersebut itu suhunya pada tempat inkubasi atau pada tempat jalannya miselium, itu suhunya yang cocok. Kalau di tempat produksi itu tidak cocok. Kalau suhu tersebut itu diterapkan di tempat produksi, biasanya jamur tiram itu tidak mau tumbuh atau bisa tumbuh. Cuman biasanya itu jamurnya itu menguning. Jadi kalau terlalu banyak intensitas yang masuk akan berpengaruh terhadap suhu di dalam kumbung tersebut. Jadi sebisa mungkin sahabat jamur ini sangat berhubungan dengan poin yang nomor 2. Apabila intensitas terlalu banyak yang masuk, pasti suhunya itu akan meningkat. Jadi sebisa mungkin sahabat jamur itu kalau mau budidaya, settinglah kumbung tersebut tuh dengan benar, bos. Jadi agar sahabat jamur itu biar tidak mengalami kegagalan yang tidak perlu sahabat jamur itu alami. Soalnya ini kalau sudah di kumbung produksi itu setidaknya jamur tiram itu tumbuh secara maksimal. Kenapa? Karena itu sudah tahap apa ya, bisa dikatakan tahap akhir sih menurut saya itu. Jadi sebisa mungkin suhunya itu biasanya yang dibutuhkan oleh jamur tiram itu kisaran 19 sampai 22 derajat Celcius. Itu suhu produksi. Jadi itu kalau sahabat jamur itu bisa setting kumbung seperti itu, insya Allah pertumbuhan jamur tiram sahabat jamur itu akan stabil atau akan bagus pertumbuhannya. Kemudian apa sih yang dapat menyebabkan lagi itu? Jadi yang dapat menyebabkan jamur tiram ini, poin yang keempat adalah terlalu banyak sirkulasi di dalam kumbung. Jadi memang sirkulasi atau angin yang masuk, keluar masuknya angin itu memang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan jamur tiram, itu memang sangat dibutuhkan. Kasih 20 sampai 30 cm sirkulasinya tuh. Jadi kalau biasanya tuh pembatasnya saya menggunakan waring hitam atau menggunakan sak. Kalau penutupnya sampingnya tuh saya itu menggunakan mulsa hitam perak. Jadi ini kalau udah ada mulsa sih biasanya pakai apa ya sahabat jamur itu, pakai waring hitam itu sudah biasanya kalau di kumbung sahabat jamur itu. Jadi sebisa mungkin sirkulasinya itu dikurangi biar apa ya, biar jamurnya itu tidak menguning. Kenapa? Karena ini saya alami sih sejak masih saya tuh awam sih dulu, masih tidak tahu di jamur tiram. Jadi sirkulasinya saya itu, karena jamur tiram itu butuh sirkulasi, jadi sirkulasinya tuh saya mainnya di 50 cm. Ternyata alhamdulillah jamur tiram tuh ujung bakloknya tuh tepat ngering, kemudian jamur tiram itu cepat melayu. Jadi kenapa ini penyebabnya? Ternyata setelah saya pelajari, ternyata sirkulasinya tuh terlalu banyak yang masuk di dalam kumbung. Jadi biasanya terlalu banyak yang masuk di dalam kumbung itu akan menyebabkan jamur tiram itu akan melayu. Jadi untuk sahabat-sahabat jamur yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram, settinglah kumbung sahabat jamur tiram itu dengan benar biar pertumbuhan jamur tiram sahabat-sahabat jamur itu tumbuh secara maksimal atau tumbuh secara apa yang kita harapkan. Oke sahabat-sahabatku, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat jamur. Apalagi sekarang ini musim kemarau. Memang musim kemarau ini kita itu benar-benar ekstrim untuk memperhatikan pertumbuhan jamur tiram. Apabila kita itu tidak memperhatikan secara benar-benar pertumbuhan jamur tiram, biasanya jamur tiram itu tidak mau tumbuh atau tidak mau keluar pindahnya itu. Insya Allah apabila itu diterapkan di kumbung sahabat-sahabat jamur, insya Allah pertumbuhan jamur tiram itu tetap stabil, tetap apa ya, tetap normal lah pertumbuhannya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur. Oh ya, bagi sahabat jamur yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar sahabat jamur itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.